Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Akhirnya udah masuk segmen terakhir kita ya. Alhamdulillah. Siang hari ini kita akan memasuki sesi konten yang terakhir, sesi muatan yang terakhir, yaitu sesi tantangan keluarga masa kini dan terutama mengelola konflik. Konflik bukan cornflake. Gitu. Ada yang suka makan cornflake di sini? Nggak ada, sarapan. Suka makan cornflake. Ya. Tapi ini kita mau mengelola konflik. Gimana sih caranya kita mengelola konflik? Apa tips dan triknya? Karena itu nanti akan sangat menentukan bagaimana kita mengelola tantangan kehidupan berkeluarga. Jadi tantangan-tantangan kan kehidupan masa kini itu tantangannya banyak sekali, ya. Apalagi yang hidup di Jakarta itu tantangannya jelas berbeda dengan di kota-kota lain. Misalnya saja saya ini aslinya tinggalnya di Jogja, gitu ya. Kalau di Jogja nggak punya barang bermerek itu biasa banget gitu. Maksudnya nggak ada orang pakai barang bermerek kalau di Jogja gitu. Jadi itu bukan satu tolak ukur gitu. Tapi kalau di Jakarta mungkin berbeda. Mungkin kenyamanan itu sesuatu yang sangat tinggi di Jakarta sementara di tempat lain tidak. Gitu kan tantangannya beda-beda ya. Nah, mengelola tantangan itu membutuhkan keterampilan tersendiri, terutama mengelola perbedaan antara suami dan istri. Karena perceraian itu bisa terjadi, keruntuhan rumah tangga bisa terjadi karena banyak isu, tetapi sebabnya biasanya cuma satu, tidak bisa mengelola perbedaan. Banyak isu, tapi problemnya cuma satu. Isunya bisa intervensi keluarga besar, isunya bisa keuangan, isunya bisa selingkuhan, isunya bisa macam-macam. Tapi problem utamanya adalah mengelola perbedaannya. Makanya kita punya sesi khusus yang tersendiri soal ini. Nah, kita akan mulai dengan seperti biasa. Ini saya yakin sebetulnya teman-teman familiar dengan kisah ini. Ya, ya familiar ya. Ada yang mau volunteer untuk membacakan? Cekcok setiap bertemu. Cerita kematian Indria Aweswari menggemparkan dan menyedot perhatian publik. Perempuan cantik yang bekerja di Balai Diklat Badan Narkotika Nasional itu tewas ditembak suaminya sendiri, Abdul Malik Aziz. Pada polisi, Akbar mengaku membunuh Indria, namun dia masih bungkam soal motif dalam menghabisi nyawa istrinya, juga tentang senjata yang dipakai menembak wanita 38 tahun tersebut. Sampai saat ini keterangan tersangka masih berbelit-belit. Yang bersangkutan sangat tidak kooperatif. Ini yang memberatkan yang bersangkutan juga, ujar Kapolres Bogor KBP Andi M. Diki Pastika saat dihubungi Selasa. Pelaku, kata Diki, hanya mengakui menembak punggung istrinya di rumah kontrakan mereka di perumahan River Valley Bogor. Diduga kuat pembunuhan itu dipicu oleh cekcok pasangan suami istri tersebut. Juga sikap kasar sang istri kepada suaminya. Pembantu rumah tangga Pasutri itu kepada tetangga korban mengungkapkan hampir setiap bertemu pasangan ini selalu cekcok. Bahkan malam hingga pagi sesaat sebelum kejadian, saat sebelum kejadian keduanya juga bertengkar. Pokoknya asal ketemu berantem. Taman safari tuh keluar semua, padahal di taman safari nggak semuanya ada kan, ujar pembantu korban. Seperti diungkapkan Eva kepada liputan6.com. Maksudnya taman safari adalah makian dengan menggunakan nama binatang. Selain kata kasar, tak jarang cekcok itu berujung pada penyiksaan fisik yang dilakukan korban kepada suaminya. Dalam sebuah rekaman yang diduga rekaman pertengkaran korban dengan suaminya, yang beredar 4 September, terdengar suara seorang wanita yang diduga Indria berteriak-teriak sambil memaki seorang pria yang diduga Akbar. Dalam rekaman berdurasi 27 detik itu, si wanita mengatakan malu dan tak mau naik mobil odong-odong dan tinggal di rumah kontrakan. Dia juga menagih janji mobil baru dari suaminya. Mana sekarang mobil? Mana mobilnya? Mana mobilnya? Lu buktiin aja nggak lu? Yang ini yang itu bacot semua, coba mana realisasi.
Mana baca? Ya, teriak wanita itu dengan nada tinggi. Pada pertengkaran itu, wanita tersebut berkali-kali memaki dan menyebut suaminya dengan nama binatang. Sedangkan pria yang diduga Akbar tak melayani amukan si perempuan. Ya baru kemarin, jangan dipukul-pukul dong, ucap dia. Saya cuma mampu berusaha hanya memberikan nafkah sesuai kemampuan saya, ujar pria tersebut. Soal pertengkaran dan perlakuan kasar, korban diakui oleh saudara dan ibunda Akbar. Ibunda Akbar, Aisyah, saat ditemui di rumahnya di Warakas, Jakarta Utara, mengatakan telah berkali-kali meminta anaknya menceraikan Indria. Coba kalau sudah cerai, sudah selesai urusannya. Gak kayak gini, mak nyesel kenapa dia gak nurutin, kata perempuan 67 tahun itu menahan tangis. Menurut Asia, anaknya menderita sejak menikah dengan Indria. Diketahui 3 tahun terakhir, Akbar sering berkonsultasi ke dokter kejiwaan. Asia menduga anaknya mengalami tekanan jiwa akibat tuntutan dan perlakuan kasar istrinya. Sabar digebukin, saking gak mau keluarga dengan dia, akhirnya ya begini. Maaf ya, pas mau hubungan suami istri aja pernah diludahin kena mukanya. Dibilang gak level, gue sama lu, gue levelnya pejabat, ujar Asia, menceritakan kejadian yang dialami anaknya. Asia mengaku mengetahui prahara rumah tangga Pasutri itu dari Akbar sendiri. Dia mengatakan Akbar sering pulang ke Warakas dan mengadu tentang kejadian yang menimpanya. Awalnya Asia dan 6 saudara Akbar tak percaya dengan perilaku korban. Namun akhirnya mereka percaya setelah mendengar sendiri rekaman yang diberikan Akbar. Oke, terima kasih Mas Riko. Tepuk tangan untuk Mas Riko, bukan untuk kasusnya ya. Oke, jadi kasusnya saya ada yang baru pertama kali ini dengar? Nggak ya, semua udah tahu bahwa ada problem ini. Ini problem sangat real. Kalau kita buka di website gitu ya, di apa namanya di online news portal gitu, itu kita klik satu masalah begini aja, itu kasus-kasus yang lain bermunculan gitu. Yang anak dianiaya, yang apa namanya, yang pemukulan, yang pokoknya macam-macam. Dan itu tantangan yang sekarang ada. Nah pertanyaannya adalah bagaimana kita melihat kasus-kasus seperti ini, kita bisa belajar dari kasus-kasus ini. Itu PR kita. Nah sekarang di dalam kelompok silakan teman-teman mendiskusikan tentang kasus ini, ya. Mendiskusikan tentang kasus ini ada 3 hal yang perlu didiskusikan. Yang pertama, apa fakta-fakta yang muncul dalam situasi ini? Apa fakta-fakta yang muncul di dalam situasi ini yang menurut teman-teman memang ada hubungannya dengan kasusnya? Misalnya kalau fakta dia punya pembantu, itu nggak ada hubungannya sama kasusnya ya. Itu kan ada pembantunya bercerita bla 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 bla. Dia punya pembantu itu fakta, tapi nggak ada hubungannya dengan kasusnya, nggak perlu ditulis. Gitu, nggak semua fakta itu, justru teman-teman mencari fakta-fakta yang terkait dengan kasusnya. Nah nanti dilihat, faktanya itu menyumbang positif atau menyumbang negatif terhadap kasusnya, itu satu. Kemudian yang kedua, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan situasi ini terjadi. Faktor apa saja yang menyebabkan situasi ini terjadi? Situasinya apa? Pembunuhan, penembakan ya. Yang terakhir baru teman-teman diskusikan apa yang seharusnya bisa dilakukan untuk mencegah situasi seperti ini terjadi. 3 ya, fakta. 2 faktor. 3 apa yang bisa dilakukan untuk waktunya 10 menit cukup tidak? Tidak, 15 menit. Ya kita coba 10 menit dulu. Kalau 10 menit sudah selesai nanti kita sharing. Kalau tidak cukup kita tambahkan 5 menit lagi. Oke, kita mulai yuk dari sebelah sana yuk. Yuk. Ya, terima kasih. Aku mau jelasin dari kelompok kita ngelihatnya fakta dari kasus tersebut. Yang pertama adalah cekcok antara suami dan istri yang akhirnya mengarah ke arah tidak menghargai pasangan dari istri ke suami. Terus kemudian adanya
suami yang lepas kendali karena istrinya yang memberontak. Dari situ akhirnya suaminya lepas kendali, akhirnya terjadilah pembunuhan. Terus faktornya yang kita lihat di sini pertama adalah finansial. Karena istri yang ngerasa suaminya tidak memenuhi kebutuhannya, makanya itu salah satu faktor pertama yang kita lihat. Terus kedua ego. Ketiga adalah kata-kata dan perilaku kasar. Terus keempat ada psikologi yang dialami oleh suami. Terus kelima adalah komunikasi yang kurang. Keenam ada suami yang kurang peka. 7 ada intervensi eksternal yaitu dari pihak mamanya suami kayak gitu. Solusinya yang kita lihat di sini adalah pertama harus saling mengerti, yaitu komunikasinya harus lebih digiatin lagi. Terus kedua tidak saling menuntut. Ketiga komitmen. Keempat menghargai suami. Kelima saling support sama satu sama lain. Oke, kita nggak akan menilai dulu ya, kita tepuk tangan dulu. Caranya gimana? Oh kurang map, oh begitu. Ya terima kasih. Ternyata harus dipegangin begini. Oke, terima kasih kelompok belakang. Sekarang kita mulai dengan kelompok depan laki-laki. Selamat siang semuanya. Di sini kita akan menyampaikan fakta-fakta yang menurut kita. Sekali lagi saya ulangi, menurut kita di sini ada 8 fakta, 5 faktor dan 4 solusi yang kita tawarkan. Yang pertama dari fakta yang kita dapat. Jadi di sini faktanya adalah terjadi cekcok pasutri tiap bertemu. Yang kedua adalah ada kata-kata kasar istri terhadap suami. Ini yang tercapture, saya nggak tahu juga kalau misalnya, kita nggak tahu juga kalau suami kasar juga tapi nggak direkam. Tapi sepengetahuan yang direkam, itu kata-kata yang tidak patut diucapkan itu sebaiknya tidak diucapkan. Yang ketiga adalah sikap suami yang bersabar. Tapi dalam hal ini bukan bersabar yang baik, tapi pasrah. Dan dalam waktu yang lama dan akhirnya meledak emosinya. Sehingga dia bisa melakukan seperti itu. Nah, suami pasrah ini menurut kami juga seperti penghindaran dari masalah. Mungkin karena sudah capeknya kali ya. Karena udah lelah kerja nggak dapat mercy gitu. Terus begitu pulang istrinya marah-marah, ya udahlah, mending pergi aja gitu. Mungkin seperti itu suaminya. Yang keempat adalah istri tidak menghargai suami. Dan yang kelima adalah istri suka menuntut di luar kemampuan suami. Kita anggap ini fakta, kenapa? Karena tadi mobil Grand Vitara itu adalah sebuah odong-odong. Sedangkan suaminya baru mampu itu. Nah itu berarti di luar kemampuan suami. Dan yang keenam adalah mungkin kalau kita lihat dari kata-kata istrinya, suaminya pernah berjanji kepada istri. Nah kemungkinan janji-janji itu adalah alasan si istri kenapa mau dengan suaminya. Yang ketujuh adalah suami tertekan di sini hingga ke dokter jiwa, tapi menurut kami tidak berhasil dan akhirnya suami membunuh istri dengan pistol. Nah, faktornya adalah yang pertama adalah ekspektasi yang terlalu tinggi tanpa dibarengi dengan kemampuan. Jadi di sini mungkin di sini kita langsung ke 5 dulu. Mungkin tidak ada keterbukaan antara pasutri di awal pernikahan. Bisa jadi si istri pengennya dia pengen suami pejabat atau orang yang kaya yang dia tinggal di rumah sendiri, rumahnya bagus, mobilnya bagus, dia kemana-mana itu VIP gitu. Ternyata dengan ekspektasi dia yang terlalu tinggi itu suaminya tidak bisa capai itu. Yang kedua adalah tidak memiliki komunikasi yang baik. Ini kenapa kita ambil ini? Tadi faktanya adalah ketika bertemu selalu cekcok. Dan ketika cekcok bukan kalimat-kalimat positif yang diberikan, tapi kalimat-kalimat negatif. Bahkan kebun binatang, taman safari. Yang ketiga adalah faktor jiwa kepemimpinan yang
menurut kami sih tidak terlihat gitu. Di sini suaminya menurut kami tidak tegas kepada istrinya. Kalau misalnya suaminya lebih tegas, bisa mengambil sikap, mungkin tidak terjadi sampai pembunuhan. Yang keempat adalah gaya hidup yang tinggi. Ya, ini faktor yang keempat ini kita ambil gara-gara istrinya seperti itu, permintaannya tinggi karena katanya teman-temannya seperti itu. Berarti faktornya gitu. Nah, solusi yang kita tawarkan adalah jadi pasangan suami istri seperti kita ini semua. Jadi calon pasangan suami istri, jadi harus mengetahui perannya masing-masing dalam keluarga. Jadi sebelum kita nikah, sebaiknya kita saling jujur, kita tuh seperti apa, terus kita mampunya gimana, tujuan kita seperti apa gitu. Jadi ketika udah nikah itu, oh ya udah nggak jauh beda gitu. Jangan-jangan janjiin mercy dikasihnya bebek, kan? Odong-odong, sorry di sini odong-odong. Yang kedua, ilmu agamanya harus ditingkatkan. Kan kata ahli kan harus meningkatkan spiritual quotient. Jadi kalau kita sudah ini ibaratnya kan kalau ilmu agamanya tinggi, dia lebih hablum minan nas gitu kan. Hablum minallah. Jadi dia nggak memikirkan dunia gitu. Jadi nggak harus mobilnya bagus-bagus sudah cukup gitu. Yang ketiga adalah komunikasi yang baik. Di sini komunikasinya harus diperbaiki lagi, terutama ketika berkonflik. Jadi kalau berkonflik itu nggak boleh ada kata-kata yang negatif atau seminimal mungkin kata-kata negatif. Dan yang terakhir adalah ikut konsultasi kedua pasutri itu. Karena seperti menurut kami konflik yang terjadi itu udah nggak bisa diselesaikan sendiri. Udah masing-masing sudah sama-sama kuat, sama-sama merasa benar. Jadi baiknya langsung ke ahlinya, langsung misalnya ke psikolog untuk membantu sebagai penengah, sebagai mediator. Soalnya kalau di sini suaminya mengadunya kepada ibunya sendiri, itu menurut kami tidak objektif atau subjektif sekali. Seorang ibu pasti membela anaknya. Begitu pula mertua selalu membela anaknya gitu. Kalau seperti itu terus nggak akan kejadian, malah memperburuk masalah. Jadi menurut kami bagusnya konsultasi langsung ke ahlinya, ke psikolog. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan buat cowok-cowok depan. Hasil dari kelompok kami mengumpulkan fakta. Faktanya itu pembunuhan, kekerasan fisik dan emosional, serta arogansi istri. Seperti itu. Kemudian faktornya tuntutan ekonomi atau materi yang berlebihan kepada suami, kemudian tidak menghargai dan menghormati suami, buruknya komunikasi pasangan tersebut, sampai kurangnya ketegasan laki-laki atau suami. Nah, solusinya 4 pilar, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Udah dijawab. Jadi solusinya bersyukur, 4 pilar, pentingnya saling mengenal pribadi pasangan, mengikuti bimbingan perkawinan. Ini. Itu pasti dulu nggak ikut bimbingan perkawinan kayak gini. Oke deh. Terima kasih. Sudah? Tepuk tangan yuk untuk kelompok cowok-cowok depan. Saya minta tolong dong, itu dipasangin sekalian di sini. Faktanya adalah adanya pertengkaran antara suami dan istri. Terus ditemukan rekaman video pertengkaran. Terus kemudian suaminya depresi dan akhirnya konsultasi ke psikiater ya. Oke, terus faktornya yang menyebabkan suaminya akhirnya membunuh istrinya adalah istrinya merasa suaminya memberikan janji. Terus kemudian istrinya menagih janji dan terlalu menuntut. Istrinya berkata dan berlaku kasar. Itu yang akhirnya menyebabkan suaminya udah gak tahan lagi, terus akhirnya ngebunuh istrinya. Terus solusinya adalah sebenarnya kedua belah pihak tuh harus menyadari adanya masalah dalam rumah tangga.
harus sadar dulu kalau mau minta dibantu, harus sadar dulu ada masalah. Oke, kalau udah sadar boleh minta bantuan kemana? Ke keluarga atau ke pihak ketiga yang didengarkan oleh kedua belah pihak. Misalnya konsultan perkawinan atau ada pemuka agama seperti itu. Dan kalau misalnya udah nggak bisa lagi dan akhirnya saling menyakiti, bahkan membunuh ya itu kan bahaya banget gitu. Itu mungkin perpisahan sebagai jalan yang terakhir. Gitu. Itu aja. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Oh, emang kelompok ini ya yang cukup untuk jadi esai. Iya. Kasus ini sebetulnya kita sampaikan untuk membantu teman-teman memahami beda antara fakta dengan judgmental. Menilai dengan fakta. Karena seringkali ketika kita berhadapan kita berada dalam situasi-situasi dilematis atau situasi-situasi konflik, yang terjadi adalah judgement kita yang main. Kita menilai terlalu cepat, kita merasa itu fakta, padahal sebetulnya tidak. Makanya exercise-nya, latihannya adalah yang pertama mencari faktanya apa. Jadi itu pesannya buat adik-adik semua. Kalau nanti berada pada situasi konflik, yang pertama fokus cari fakta, sensitiflah, pekalah terhadap judgement kita. Jangan sampai judgement kita itu, penilaian atau penghakiman itu yang kemudian jadi menguat. Kenapa? Karena biasanya problemnya di sana. Teh 1 gelas dikasih gula putih 2 sendok makan, manis atau tidak? Yakin? 1 gelas biasa, wes. 1 gelas biasa, gelasnya sama. 2 sendok makan, manis atau tidak? Faktanya apa? Faktanya teh 1 gelas dengan 2 sendok makan gula. Manis atau tidak itu judgement. Karena diaduk atau enggak, atau karena buat orang-orang tertentu itu tidak manis. Manis atau tidak adalah sebuah penilaian, itu terserah kita. Buat suami saya itu enggak manis, dia 3 sendok makan. Baru dia bilang manis. Buat saya itu udah manis banget. Gitu. Ya, jadi fakta itu 1 gelas teh dikasih 2 sendok makan gula. Manis, tehnya nggak manis, oh ini kurang manis, ini manis banget. Itu adalah judgement. Penting sekali untuk membedakan antara fakta dengan judgement, karena judgement itu adanya di kepala kita, bukan di realita. Prinsipnya begini, kepala kita mencerna apa yang ada di depan kita ini, itu seperti kita melihat Google Map. Google Map itu realita bukan? Google Map itu realita bukan? Atau peta apapun deh, realita bukan? Bukan, itu adalah gambaran. Bisa dibuat sedetil mungkin, bisa, tapi dia tetap peta. The map is not the territory, gitu istilahnya. Peta itu peta, itu tergantung yang gambar. Nah, kita sebagai manusia perlu hati-hati dengan peta yang kita miliki, gitu ya. Misalnya begini, ini fakta, tidak menghargai pasangan, suami lepas kendali, pembunuhan, itu fakta. Tidak menghargai pasangan, istri ke suami, itu fakta. Kita melihat itu, fakta kah? Istri tidak menghargai suami itu fakta atau tidak? Atau jangan-jangan itu kita yang menilai? Itu kita yang menilai. Ya, kita menilai si istri tidak menghargai pasangan. Padahal faktanya apa? Faktanya istri marah-marah, itu iya. Tapi soal menilai atau tidak, soal menghargai atau tidak itu sebetulnya penilaian kita. Jadi nanti kalau kita lagi ketemu sama pasangan kita, dia sedang melakukan sesuatu, ingat, ini saya menilai dia, itu fakta sih, gitu. Ya. Sebelah sini, fakta. Cekcok, Pak Sutri tidak ketemu, Pak Sutri tiap ketemu, kata-kata kasar, kata-kata kasar istri terhadap suami, itu fakta. Ya, bahwa digunakan kata-kata kasar.
Apakah itu menghakimi? Itu kita yang menilai sebagai suami pasrah dalam waktu lama, tapi akhirnya meledak. Ini judgment gitu, karena kita nggak tahu sebetulnya apakah dia sabar atau tidak, apakah sebelumnya dia memukul atau tidak, kita nggak tahu loh, gitu ya. Tapi ini adalah judgment. Mudah sekali bagi kita untuk kemudian terjebak pada hal-hal seperti ini. Istri tidak menghargai suami sudah kita bahas, istri suka menuntut di luar kemampuan suami. Ini judgment ya. Mungkin suami pernah berjanji yang tinggi kepada istri. Saya senang karena ada kata mungkin, karena kita tidak tahu sesungguhnya bagaimana. Gitu. Ini penarikan kesimpulan. Sebetulnya kita sedang melompat tuh. Kayaknya gitu deh. Soalnya dia ngomongnya begitu gitu. Itu kayaknya bahaya. Kayaknya itu biasanya menyumbang pada konflik sangat besar. Kayaknya kamu terlalu sering deh ke rumah orang tuamu. Itu bahaya. Atau kamu selalu, ya. Pokoknya saya nggak mau tahu. Suami tertekan hingga harus ke dokter jiwa. Harus ke dokter jiwa. Suami ke dokter jiwa itu fakta. Suami tertekan itu penilaian kita. Suami membunuh istri itu fakta. Fakta pembunuhan, kekerasan, arogansi istri. Pembunuhan fakta. Kekerasan fisik dan emosional fakta. Tapi arogansi istri itu penilaian kita. Di sini langsung sungutnya naik loh. Hah? Arogansi istri? Gitu ya. Pertengkaran antara suami dan istri. Terdapat atau ditemukan adanya rekaman video pertengkaran. Yes, itu fakta. Suami depresi dan berkonsultasi ke psikiater itu fakta. 4 sudah ya. Terus faktornya ada faktor finansial, ada faktor ego, ada faktor kata-kata dan perilaku kasar, psikologi, kemampuan komunikasi kurang, suami kurang peka, intervensi eksternal. Kasus ini menarik, kenapa? Karena kita melihat bahwa tidak ada yang baik. Dalam tanda kutip tidak ada tokoh baik dan tokoh jahat. Protagonis, antagonisnya tuh nggak ketemu. Karena dua-duanya menyumbang persoalan. Nah, itu juga kita perlu pegang di kepala kita. Ketika ada persoalan, pasti kita menyumbang pada persoalan itu. Sumbangan kita apa? Itu adalah PR kita untuk mencari. Jadi kalau ada persoalan, di antara kita dengan pasangan suami istri, kita pergi kemana yang pertama kali harus kita lakukan? Ke cermin. Setiap kali kita punya masalah dalam kehidupan kita pergi kemana? Pertama kali ke cermin. Berkacalah dan bertanya, kontribusi saya apa ya terhadap masalah ini? Persoalannya jadi begini, ini kontribusi saya apa ya? Itu penting. Kenapa? Kalau kita mulai dari kita, akan lebih mudah setelah itu kita kemudian mencari dari tempat lain. Tapi kalau kita blaming, menyalahkan, kita sudah memulai dari titik yang salah. Kalau kalau umroh tuh mikotnya salah gitu. Tempat memulai perjalanannya sudah salah. Kenapa? Karena menyalahkan pihak lain. Maka pertama adalah ke cermin gitu ya. Ini faktor-faktornya, faktor jiwa kepemimpinan suami yang tidak terlihat. Waduh. Berat ini. Jadi suami harus menjadi pemimpin. Sebetulnya hadisnya semua orang adalah pemimpin dan dia akan diminta untuk bertanggung jawab atas semua hal yang dipimpinnya. Begitu ya. Mungkin di sini yang ingin disampaikan adalah harusnya si suami ini menjadi kepala keluarga karena itu dia yang tegas, yang beda antara tegas dengan kasar. Ya. Sebetulnya apa yang diperlukan, suami istri tidak memiliki komunikasi yang baik, ini faktornya ya, suami istri tidak memiliki komunikasi yang baik, tidak ada keterbukaan antar pasutri, mirip-mirip, tidak menghargai dan menghormati suami, buruknya komunikasi, kurangnya ketegasan laki-laki, sudah. Istri menagih janji dan terlalu menuntut, istri berkata dan berlaku kasar, suami memberikan janji. Oke, nah solusi ini menariknya adalah saling mengerti dan komunikasi, tidak saling menuntut, komitmen, menghargai suami, saling support. Kok nggak ada yang menghargai istri? Solusinya
Harusnya menghargai suami tapi tidak ada menghargai istri. Kurang lengkap. Pasutri harus mengetahui perannya masing-masing di dalam keluarga. Yes, ilmu agama harus ditingkatkan. Nah ini dia, ilmu agama harus ditingkatkan. Boleh setuju, boleh tidak. Kalau menurut saya harus hati-hati. Ilmu agama itu yang mana? Karena kita seringkali terjebak pada ritual, tapi value-nya tidak. Gitu. Ya. Kita seringkali terjebak pada hal-hal yang sifatnya kita fokusnya ke fikihnya, aturannya, tapi kita lupa di balik itu hukum Islam itu ada, aturan itu dibuat untuk melindungi 5 hak dasar manusia kan, ya maqasidus syariah itu, ya hifdzuddin, perlindungan terhadap agama kita. Hak kita untuk beragama, perlindungan kepada pikiran kita, hak atas pikiran kita, hak atas tadi apa? Agama, pikiran, keturunan, harta, satunya ibadah sudah, agama sebentar. Saya ingat-ingat. Ini kok jadi hifdzuddin, hifdzun nasl, hifdzun mal, harkat dan martabat. Ya, jadi sebetulnya hukum Islam itu, fikih itu dibuat aturannya untuk melindungi itu, untuk memastikan bahwa hak hidup kita terjamin, hak reproduksi kita terjamin, begitu loh. Tapi kadang-kadang kita ini terjebak sama ritual. Jadi ilmu agama yang mana nih? Gitu. Apakah rajin mengaji akan membuat pasangan suami istri ini bisa lepas dari persoalan ini? Belum tentu. Apakah umroh setiap tahun bisa yang saya ingin ingatkan adalah bukan ritualnya tapi spiritualitasnya, nilai-nilainya itu yang lebih penting. Itu dilakukan dengan ngaji, dengan mempelajari lebih jauh, iya gitu ya. Jadi bukan hanya ilmu yang sifatnya ritual. Komunikasi yang baik, sering ikut konsultasi kekeluargaan di pihak-pihak terkait dan ikut bimbingan perkawinan, ya. Kalau sudah tidak sanggup, minta bantuan ke keluarga pihak ketiga, kedua pihak salah satu menyadari adanya masalah dalam rumah tangga dan perpisahan sebagai exit way. Ya, di dalam Islam walaupun perceraian itu sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, tapi disiapkan juga sebagai jalan terakhir. Tapi ya jangan gampang-gampang lah, masuk ya. Gitu, yang kan nggak gampang, pasti ada proses yang panjang, harus berusaha menyelesaikan dulu, berusaha memperbaiki perkawinan. Saya sampai sekarang dari sekian banyak yang saya tangani itu satu saja yang tidak survive, yang lainnya survive. Kenapa? Karena saya meyakini pasti bisa, cuman ini loh, selah-selahnya ini loh. Mencari selahnya itu loh, mencari keselarasan itu loh. Kalau belum sampai ke titik baliknya gitu, sebetulnya bisa. Saya meyakini bisa asal dua-duanya punya niat yang baik, tentu saja gitu ya. Gitu. Oke, jadi ini hanya latihan buat teman-teman untuk mengeksplorasi secara sistematis gitu sebuah kasus, di mana kita tidak bisa menunjuk hidung ini orang yang jahat, ini korbannya. Nggak bisa lagi, siapa korbannya? Korbannya suami atau korbannya istri? Dalam banyak hal dalam hubungan kita dengan pasangan kita tidak juga seperti itu. Tidak ada korbannya itu kita yang selalu baik, pasangan kita yang selalu jahat. Atau kita yang selalu menjadi korban, pasangan kita menjadi pelaku. Tapi kalau kita konflik nih, sering banget pasangan suami istri ngomong, dia tuh selalu menyakiti saya. Selalu. Dia selalu menyakiti, lupa bahwa kita juga sering menyakiti dia gitu ya. Dan bahwa ada kontribusi kita. Oke, nah jadi kira-kira kalau melihat tadi kita tahu apa saja, datang dari mana sih persoalan ini? Dari dalam dan dari luar kan? Bisa datang dari luar, tapi bisa juga datang dari dalam. Kalau dalam kasus ini dari dalam banget. Tidak ada yang datang dari luar. Tapi kira-kira persoalan apa yang datang dari luar yang kira-kira bisa membuat konflik terjadi antara kita dengan pasangan? Orang tua. Intervensi orang tua, tadi mana tuh? Ada intervensi eksternal. Intervensi orang tua. Kenapa kok intervensi orang tua bisa mengganggu hubungan? Karena
Karena subjektif. Tidak objektif lagi. Apalagi? Sebetulnya intervensi dari luar itu seberapa mengganggu sih? Besar. Besar. If you let them. Ya. Di luar tuh terjadi apapun, ya, di luar tuh terjadi apapun, tidak akan mempengaruhi kita kalau kita tidak membiarkan itu mempengaruhi. Ya, jadi dari luar intervensi dari orang tua, dari mertua bisa besar kalau kita membiarkan itu terjadi. Nah, ada yang namanya circle of concern dan circle of influence. Saya boleh pinjam. Dalam kehidupan kita itu ada yang namanya circle of concern sama circle of influence. Ya, ini circle of influence. Artinya apa? Artinya apa? Ada hal-hal yang dia bisa kita pengaruhi. Tapi ada hal-hal yang mengganggu kita dan gak bisa kita apa-apain di sini. Karena kita mau ngapain juga kondisinya gak berubah, itu di luar pengaruh kita. Kalau di luar ini berubah, yaitu karena mereka memang berubah gitu, situasinya memang berubah. Circle of concern adalah hal-hal yang bisa kita pengaruhi langsung atau tidak langsung, bisa kita pengaruhi. Circle of concern adalah hal-hal yang kita concern, tetapi tidak bisa kita pengaruhi. Sikap orang tua kita masuk di mana? Circle of concern. Ini sikap orang tua nih. Kenapa? Kenapa sikap orang tua masuknya di sini? Karena kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kan katanya gini ya, berdasarkan penelitian nih, perempuan itu dalam satu hari rata-rata mengeluarkan kata-kata itu 15.000 per hari. Laki-laki itu 7.500. Mertua itu 25.000. Enggak ngarang. Yang terakhir ngarang. Gitu, ya. Itu kalau yang dua tadi fakta, itu hasil riset 15.000 dan 7.500. Jadi mas-mas ya, mas-mas kalau pulang ke rumah ketemu sama istri, terus istri cerita macam-macam, itu tolong diterima sebagai menghabiskan jatah. Jangan dianggap rewel banget sih istri gue, bawel banget, aduh ngomong terus kapan berhentinya. Itu jatahnya. Nah sebaliknya kalau pasangan bapak-bapak ini pulang nanti ke rumah, terus mereka diam aja berarti jatahnya udah habis gitu. Jangan dianggap ini kayaknya marah sama gue gitu. Jangan, itu jatahnya udah habis. Santai aja. Kamu cerita dong, kamu tadi ngapain aja? Besok ya yang hari ini udah habis. Santai gitu loh kalau menikah itu, waduh semua kok kita bikin pusing. Jadi gini ya, jadi ada yang namanya circle of concern. Ini adalah hal-hal yang terjadi di luar kendali kita. Ada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Hal yang paling bisa kita kendalikan apa? Diri kita. Di luar bisa hujan. Hujan masuk di mana? Circle of concern. Waduh kalau hujan nanti kita pulangnya gimana gitu kan. Tapi kan kita nggak bisa ngapa-ngapain terhadap hujannya kecuali kalau kita pawang hujan. Ya, gitu. Tapi circle of influence kita apa? Keputusan kita mau keluar atau tidak, mood kita dipengaruhi oleh hujan atau tidak, itu keputusan kita. Ya, hujannya itu di sini, sikap kita, keputusan kita itu ada di sini. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita perlu memetakan dengan jelas, jangan biarkan yang ini kemudian jadi masalah. Tuh banyak sekali kalau kita bicara parenting, paling sering dikeluhkan oleh orang tua yang hidup dengan kakek nenek. Anak saya itu, saya ingin anak saya itu mandiri, tapi mertua saya itu sangat memanjakan. Karena kami ini masih tinggalnya sama mertua. Oke. Pertanyaannya, mbaknya maunya apa? Maunya anaknya mandiri atau mau tinggal di tempat mertua? Kalau maunya tinggal di tempat mertua karena pertimbangannya ABC, ya berarti sikap mertua kepada cucu itu circle of concern yang kita nggak bisa apa-apain. Terima sebagai konsekuensi. Ini enggak, maunya kakek neneknya berubah, tapi tetap tinggal di rumah mertua gitu. Tapi karena nggak bisa mengubah, stres sendiri. Lah
Orang jelas nggak ada masalah kok. Saya mau cerita OOT ya. Ada kiai bilang begini, saya tuh dulu pernah punya masalah besar, saya datang kepada Gus Dur minta dikasih solusi. Saya cerita, Gus ini problemnya gini, kira-kira bisa diselesaikan? Susah ini Gus, kayaknya nggak bisa diselesaikan. Kalau nggak bisa diselesaikan ngapain dikonsultasikan? Udah pulang aja Pak Yai. Oh jelas nggak bisa diselesaikan, udah pulang aja. Ngapain dibicarakan? Nggak bisa selesai? Nah, terus si kiai ini mikir, wah ternyata nggak bisa ya nanya begitu sama Gus Dur. Gitu. Jadi suatu ketika ada masalah lagi, dia datang ke Gus Dur, dia jawabnya sudah dengan diatur-atur. Gitu. Gus ini ada masalah besar Gus, begini. Ada solusinya nggak Yai? Ya ada Gus, ini nanti bisa gini. Ya udah ada solusinya, ngapain dikonsultasikan sama saya? Sana silakan diselesaikan. Udah tahu gitu, ada solusinya. Kita perlu tahu apakah sesuatu itu ada di sini atau ada di sini. Yang ada di sini silakan diselesaikan. Yang ada di sini udah diterima aja, diikhlaskan. Gitu ya, kita perlu tahu itu. Istri kita bawel banget. Kira-kira bisa diselesaikan atau tidak? Itu concern atau influence? Kalau sangat mengganggu kita, ngomong gitu. Influence dong. Yang gimana caranya supaya membuat kamu bisa berhenti bicara? Aku dipeluk-peluk, oke sini tak peluk, berhenti ya ngomongnya gitu. Dikasih makan, oke. Ya, dikasih makan. Nah yang jelas konflik itu tidak bisa dihindari, selalu akan terjadi, sumbernya bisa berubah-ubah, yang bisa kita kelola adalah cara kita berkonflik. Nah pertanyaannya, bagaimana cara kita berkonflik dengan baik dan benar? Apa sih? Apa tipsnya? Dari pengalaman teman-teman, gimana caranya supaya ketika ada konflik itu cepat selesai? Ada yang mau sharing? Mendengarkan. Komunikasi. Tarik nafas. Banget Mas. Tarik nafas. Apa lagi? Tarik nafas. Sudah. Komunikasi. Komunikasi itu gede ya. Itu payung besar. Tapi mendengar itu teknik yang lebih. Menyampaikan maksud kita apa? Refleksi diri, pergi bercermin. Ya, refleksi diri, menyampaikan maksud kita apa? Apalagi? Memberi jeda. Me time. Ada yang butuh me time kalau lagi konflik? Ada ya, tapi ada juga yang tidak. Dia tidak tenang itu me time ya. Belum selesai tuh nggak bisa me time. Malah dimarahin. Gitu. Kamu kok malah ngilang sih? Ingat nggak kata orang bijak, selesaikan masalah sebelum matahari terbenam. Lah masalahnya aja muncul setelah matahari terbenam. Gitu. Apalagi? Masing-masing dari kita sebetulnya punya beberapa mekanisme yang akan membuat kita lebih reda. Seperti aktivitas kita kemarin, salah satu hal yang kita assess adalah saya mereda emosinya bila apa sih? Dan apa yang membuat emosi saya makin meningkat pada saat konflik. Itu kita perlu paham supaya kita bisa refleksi cepat dan kita juga bisa mengelola emosi kita ini. Kalau kita tahu bahwa kita sedang emosi dan kita butuh me time, ya berarti itu yang harus dilakukan. Kalau kita tahu bahwa pasangan kita butuh me time, berarti kita yang perlu belajar untuk memberi ruang. Gitu ya. Nah, tetapi ada beberapa hal sebetulnya yang juga penting gitu. Kemarin kita sudah melihat ya, empat matriks 2 dimensi, matriks 2 aksis kemarin itu. Kuadran, ya Allah kamu ini ya anak matematika ya? Bukan? Oh berarti pinter matematika pasti, tidak seperti saya. Kuadran kemarin kita belajar apa? Keberanian, tenggang rasa, kebalik ya, tenggang rasa, keberanian. Supaya kita bisa win-win. Di kepala kita perlu berpikir win-win, bukan berpikir lose-win. Kalau berpikir lose-win itu
rumusnya sederhana sekali. Yang salah dia. Dalam konflik berpikir win-lose itu di kepala kita sudah muncul, dia soalnya salahnya ini. Nah, kalau dalam situasi konflik yang ada di kepala kita adalah itu, ayo cepat refleksi. Pergi ke cermin, kontribusi saya apa ya terhadap masalah ini? Kenapa? Karena kalau kita masih dia yang salah, itu gak bisa nyampe win-win. Ya bagaimana mungkin win-win kalau dulu saya pernah berkonsultasi kepada mentor saya. Saya bilang gini, abis dia begini. Terus kata mentor saya begini, jadi kamu pengen kondisinya berubah atau kamu pengen menunjukkan kamu benar dia salah? Saya bingung. Jadi kamu pengen kondisinya berubah, situasinya, konfliknya reda, selesai, ada solusi, atau milih, kamu ingin menunjukkan kamu benar, dia salah. Nanti ya, kalau lagi bete, lagi marah sama pasangan, tolong ya, bertanyalah ke diri sendiri. Di depan cermin itu, bertanyalah ke diri sendiri. Hei Alisa, kamu lagi pengen menunjukkan kamu benar, dia salah, atau kamu pengen menyelesaikan persoalan ini? Karena kalau di kepala kita masih gue bener dia salah, maka susah untuk win-win. Kenapa? Karena kita menganggap yang salah orang lain. Karena kita tidak mengakui kontribusi kita. Gitu ya, itu rumus yang pertama. Think win-win. Berpikirnya sudah berpikir menang-menang. Kalau kita think win-win, berpikir menang-menang. Itu penting. Apalagi kalau dalam hal-hal yang ada perbedaannya besar antara kita dengan pasangan. Misalnya nih, di sini siapa yang beda, yang pasangannya rapi, yang satunya rapi, yang satunya berantakan? Oh, senyum-senyum semua. Oh, 1, 2, oke. Yang satunya rapi, satunya berantakan. Biasanya yang stres yang mana nih? Yang rapi stres ya. Oh, yang berantakan stres karena diomelin. Mas, kita sama kok, saya bagian yang berantakan. Gitu, I know how you feel. Gitu ya, win-win win-win. Misalnya contohnya gitu, contohnya kita berantakan, dia rapi. Itu kan perbedaan. Kalau masih pacaran belum terasa, tapi nanti kalau sudah nesting, tahapnya sudah nesting, itu yang biasa rapi itu akan benar-benar gitu. Dan akhirnya dia memilih untuk ruangan saya yang ini aja jangan diganggu, atau sebaliknya, kamu kalau berantakan di sebelah sono, yang sini jangan gitu ya. Think win-win. Kemudian yang selanjutnya apa? Kalau di dalam situasi konflik. Nih yang pertama berpikir win-win, yang kedua menghindari, apa kemarin penghancur hubungan ada berapa? Penghancur hubungan ada 4, apa aja? Kritik, konten, merendahkan, membenci. Yang ketiga defensif, yang keempat stonewalling. Ya, hindari penghancur hubungan itu, hindari stonewallingnya. Me time itu tidak sama dengan stonewalling. Kalau me time itu begini, aku butuh waktu sebentar ya, aku udah ruwet banget nih, aku udah gak bisa lihat persoalannya. Aku butuh waktu sehari aja, kasih aku waktu sehari, I still love you, but please give me a day, gitu. Besok kita omongin, oke? Itu tentu berbeda dengan stonewalling. Kalau stonewalling, si istrinya atau si pasangannya bilang, ini harus diselesaikan, kamu gak bisa seperti ini. Diam aja, malah main game. Klik, gitu. Malah main game. Kamu selalu begitu? Iya, malah semakin blocking. Udah gak masuk sama sekali ke otak. Serah deh ya, paling juga sebentar lagi kamu berhenti, gitu. Itu penghancur hubungan. Jadi penghancur hubungan
Itu hindarkan. Yang 4 itu ya. Terus kita hati-hati dengan perbandingan 8:1 itu. 1 positif. Hati-hati dengan ini. Kita awasi kata-kata kita dan sikap perilaku kita dan keputusan-keputusan kita. Dan yang terakhir itu adalah prinsip seek first to understand. Berusaha memahami terlebih dahulu. Ini yang tadi nih. Nih. Kata-kata yang kata-kata klise selalu muncul tapi paling susah untuk dilakukan. Saling mengerti, tidak saling menuntut, saling support, komunikasi yang baik, bersyukur, saling mengenal. Ya, ini apa nih? Kedua pihak atau salah satu menyadari adanya masalah dalam RT. Dalam rumah tangga. Dalam RT, menyadari masalah dalam RT gitu. Saling menuntut. Kita bilang ya itu suami istrinya saling menuntut. Jangan saling menuntut. Jangan saling menuntut itu yang seperti apa? Ada menuntut yang positif nggak, Mbak? Menuntut untuk menjadi lebih baik. Itu positif atau enggak? Mendukung, bukan menuntut, ya. Ketika kita menuntut, kita mengharuskan orang lain untuk bertindak seperti yang kita mau. Kalau mendukung itu bedanya, aku tahu kamu sekarang lagi ngejar promosi. Aku bisa bantu apa? Itu mendukung. Ya. Kamu deadline-nya lagi ini ya. Deket banget ya, aku bisa bantu apa? Itu mendukung. Mas sudah makan belum? Kamu pasti lembur belum selesai kan ini kerjaannya, aku kirimin ini ya makanan pakai GoSend. Itu mendukung. Tapi kalau menuntut tuh gini, kamu lembur setiap hari, duitnya mana? Itu menuntut. Ya kan? Nah, berusaha untuk memahami terlebih dahulu, diikuti dengan berusaha, membantu dia memahami kita. Tadi tuh Mbak Abi sempat ngomong, berani menyampaikan, menyampaikan keberatan, menyampaikan isi hatinya, menyampaikan kebutuhannya, gitu. Ini sayangnya kalau saling menuntut itu dibalik. Minta dipahami terlebih dahulu, ini bila perlu. Ini bila perlu, bila memungkinkan, bila kita nggak emosi, bila kita nggak ini, nggak itulah, pokoknya banyak gitu ininya. Tapi kamu harus memahami saya dong. Kamu kan suami saya, harusnya kamu bisa mengerti saya. Menikah sama dukun apa bagaimana? Itu banyak sekali tuh. Istri saya harusnya dia mengerti saya dong. Mas, menikah sama paranormal. Kok minta istrinya bisa membaca pikiran saya, pikiran kebutuhan saya? Nggak bakal bisa gitu. Nah, makanya rumus ini menjadi penting. Bahasa Inggrisnya prinsipnya namanya seek first to understand, then seek to be understood. Ini nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipilih salah satu. Nggak bisa yang penting dia memahami saya. Atau gak bisa kita merasa bahwa saya sudah memahami dia. Gak bisa. Dan ini adalah prinsip kunci di dalam semua bentuk konflik. Prinsip kuncinya adalah seek first, cobalah, usahalah untuk memahami dia terlebih dahulu dalam konteks tersebut. Pakai mantra apa? Dia pasti punya alasan untuk melakukan itu. Apa alasannya? Itu yang sekarang tugas saya untuk mencari tahu. Baru setelah itu, bantu dia untuk memahami kebutuhan kita. Bantu dia untuk memahami kebutuhan kita.
Jadi majunya itu kita mundur dulu ya. Berusaha untuk memahami mengapa dia begitu, baru setelah itu kita maju membantu dia memahami sudut pandang kita, kebutuhan kita. Gak boleh dipisah, gak boleh dibalik, ini pakem. Yang banyak orang memahami karena itu jadi loose. Sementara yang satunya menuntut karena itu jadi win terus. Gitu. Oke, sekarang kita latihan. Ayo sama pasangannya masing-masing. Kita sama aja, teman-teman boleh memilih antara dua. Yang satu adalah settingnya, salah satu pihak sukanya jalan-jalan. Maunya kalau weekend ada waktu luang atau dalam setahun pokoknya jalan-jalan. Ada jalan-jalan keluarga, jalan-jalan berdua, jalan-jalan sekeluarga. Yang satunya sukanya di rumah, nggak suka jalan-jalan. Ya, nah silakan memilih perannya, lalu berkonfliklah dan berusahalah untuk mencapai solusi kesepakatan yang enak itu bagaimana. Ya, yang satu suka jalan-jalan, maunya jalan-jalan, yang satu sukanya di rumah dan menganggap jalan-jalan itu menghabiskan uang. Tambahin. Silahkan dikonflikkan. Pilihan yang kedua settingnya yang bisa dikonflikkan adalah ya tadi tuh yang berantakan, yang satu berantakan banget gitu. Oh yang itu aja, menyelesaikan sendiri. Sekalian menyelesaikan, mumpung ada mediator nanti tenang. Yang satu berantakan banget, yang satunya rapi banget. Yang rapi borderline OCD, obsessive compulsive disorder. Gitu. Yang satunya super berantakan. Silakan memilih peran salah satu lalu berkonfliklah. Berkonfliklah. Ya. Setelah berkonflik kira-kira teman-teman gini, kira-kira orang berantem banget gara-gara ini kenapa sih gitu. Itu yang teman-teman latihkan. Supaya bisa merasakan feel-nya. Lalu habis itu berantem yang baik dan benar tadi. Gitu, nyari solusi atau kesepakatan. Silakan. Boleh sih, milih yang lain boleh. Cuman kalau masalah real, boleh. Mumpung ada saya dan ada Paman Dodo boleh deh. Nanti kalau ada apa-apa langsung konsultasi. Nah itu dia masalahnya. Boleh. Iya boleh memilih memang tema yang selama ini sering diberantemin. Tapi kalau yang itu langsung pakai yang ini aja ya. Langsung pakai cara berantem yang baik dan benar. Karena udah biasa kan berantemnya soal itu. Nah udah sekarang pakai cara berantem yang baik dan benarnya. Think win-win, jadi berpikir win-win. Tidak menang kalah, tidak saya benar dia salah. Kemudian yang kedua, hindari penghancur hubungannya, defensif, hindari stonewalling, dihindari menyerang, membenci itu dihindari, dan peka terhadap berantem pasti. Gitu. Oh mau berantem dulu, kayaknya butuh katarsis ya mas. Boleh, mau berantem dulu boleh. Yang paling penting kan gini, kalau ada topik yang selama ini mengganjal di antara teman-teman dan sering jadi sumber persoalan, coba dibicarakan saat ini. Bicarakanlah. Nanti kalau teman-teman sudah mulai merasa bahwa ini kayaknya kok jadi begini ya kita ngomongnya nih, cepat ingat tips-tips ini. Oke? Berantemnya saya batasi ya, 10 menit saja. Ntar kalau enggak keterusan, nanti ada yang pulang dari sini tiba-tiba kan gak lucu gitu. Oke, silakan 10 menit.